Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Khaliza dan kedua rekan saya Mutia Nur Afida dan Sufira Hayu. Kami akan menjelaskan tentang lumut. Tumbuhan lumut atau beriop hitam merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat, biasanya pada tempat-tempat lembab ataupun basah. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintesis, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Organ penyerap haranya adalah rizoid atau serupa dengan akar. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan pelopor, yaitu tumbuhan yang mampu tumbuh sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ini terjadi karena tumbuhan lumut berukuran sangat kecil dan berbentuk koloni, dan dapat menjangkau area yang sangat luas. Jaringan tumbuhan yang sudah mati menjadi sumber hara bagi tumbuhan lumut dan tumbuhan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama yaitu tumbuhan lumut merupakan tumbuhan multiseluler atau tumbuhan yang memiliki banyak sel. Yang kedua, tumbuhan lumut berukuran sangat bervariasi. Pada tumbuhan lumut kecil berukuran 1-2 cm, sedangkan pada tumbuhan lumut besar berukuran 20-40 cm. Yang ketiga, pada tumbuhan lumut tidak memiliki pembuluh sehingga proses pengangkutan di dalam tubuh tumbuhan lumut menggunakan sel parenkim. Yang keempat, air diserap melalui rizoid melalui proses imbibisi kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui proses difusi. Yang kelima, umumnya tumbuhan lumut berwarna hijau berbentuk lembaran. Yang keenam, tumbuhan lumut banyak mengandung sel-sel kloroplas. Yang ketujuh, dinding selnya terbentuk dari selulosa yang tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin, seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu proses penyebaran tumbuhan lumut bersifat komplit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Perkenalkan, nama saya Mutia Nur Afida. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang habitat lumut dan perkembangbiakan lumut. Nah, jadi tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan pelopor yang dapat hidup di tempat lain sebelum tumbuhan lainnya mampu hidup. Nah, kenapa demikian? Karena tumbuhan lumut ini dia berukuran kecil tetapi membentuk koloni yang dapat menjangkau area yang luas. Jaringan tumbuhan yang mati menjadi sumber hara bagi tumbuhan lumut ini. Nah, jadi tumbuhan lumut ini adalah tumbuhan darat sejati, walaupun masih banyak yang menyukai tempat lembab atau basah seperti pada kulit kayu, pada bebatuan, dan pada tembok. Namun lumut yang hidup di air itu sangat jarang kita jumpain di kehidupan sehari-hari, kecuali pada lumut gambut. Nah, jadi lumut masih sangat memerlukan air. Tanpa air dia itu tidak dapat bereproduksi atau tidak dapat masak dan tidak dapat membelah. Nah, di perairan lumut dapat tumbuh meluas menutupi permukaan, menutupi dasar danau atau dasar sungai. Nah, substrat lumut ini juga dapat berupa kayu, yang dimana dia itu lembab, di tempat lembab, di batu, di daun, dan di batang pohon. Dan untuk jenis lumut ini melekat pada substrat, yang dimana tingkat kelembapan itu sangat rendah. Biasanya terdapat modifikasi khusus yang disebut dengan lobul. Nah, apa itu lobul? Nah, jadi lobul ini itu adalah modifikasi morfologi khusus yang berguna untuk menyimpan air, yang dimana biasanya terletak di bagian bawah bumi atau bagian bawah, dan berbentuk seperti balon air atau juga berbentuk seperti mangkuk. Nah, namun walaupun bentuknya itu banyak atau bermacam-macam, tetapi dia juga tetap menyimpan air di dalam tubuhnya. Nah, seluruh tumbuhan lumut ini dia itu
meliputi sejumlah lebih kurang 25.000 spesies yang tersebar terutama di tempat tropika atau tundra, yang dimana tempat lembab dan basah di sekitar kutub utara. Dari daerah rendah sampai daerah-daerah yang cukup tinggi pun permukaan laut, diantaranya rerumputan, di atas cadas tembok-tembok yang basah, kulit batang pohon, ada pula yang hidup di gembut-gembut telaga, si lumut tadi. Nah, jadi di hutan-hutan daerah pegunungan tidak hanya batang pohon saja yang ditumbuhi oleh lumut, tetapi dia juga pada daun-daun atau tumbuh-tumbuhan yang lain yang ditumbuhi dengan lumut. Dan lumut yang hidup di daun-daun itu disebut dengan epifil. Nah, jadi hutan dengan pohon-pohon demikian itu disebut dengan hutan lumut, yang dimana karena sangat banyak lumut yang tumbuh di daerah-daerah pohon-pohon dedaunan yang ada di hutan itu. Nah, jadi ada pula lumut yang hidup di daerah-daerah yang kering dan mampu menahan kekeringan, seperti sampai beberapa bulan tanpa mengalami kerusakan. Nah, di daerah-daerah gambut di sekitar kutub utara, lumut itu menutupi daerah-daerah yang luas sampai beberapa kilometer. Baiklah, berikutnya ada perkembangbiakan lumut. Nah, jadi lumut ini berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Nah, jadi reproduksi secara aseksual ini terjadi dengan pembentukan spora di dalam sporingium atau kotak spora. Nah, spora tersebut kemudian tumbuh menjadi gametofit. Dan reproduksi seksual itu terjadi melalui fertilasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot, yang dimana dalam siklus hidupnya lumut ini mengalami pergiliran keturunan atau yang sering kita sebut dengan metagenesis, dan antara generasi gametofit yang berkromosom haploid dan generasi sporofit yang berkromosom diploid. Dan dapat dilihat gambarnya pada PowerPoint kami yang sudah kami terakan. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Supi Rahayu. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Saya akan menjelaskan klasifikasi lumut dan manfaatnya. Klasifikasi lumut. Secara ilmu, tumbuhan lumut dapat digolongkan menjadi beberapa divisio. Yang pertama ada Chlorophyta atau alga hijau. Beberapa alga hijau yang berwujud berkas-berkas memanjang tanpa memperlihatkan spesifikasi organ yang jelas dapat disebut sebagai lumut. Yang kedua ada Anthocherophyta atau lumut tanduk, yaitu semacam lumut hati, namun memiliki organ sporopit berbentuk tanduk. Yang ketiga ada Marchantiophyta atau lumut hati, yaitu lumut yang berwujud seperti piringan datar, berlapis menutupi permukaan bebatuan dan dinding. Yang keempat ada Musci atau lumut sejati, atau sering juga disebut sebagai lumut daun. Musci yaitu tumbuhan lumut yang terlihat memiliki pembagian organ yang sejenis sebagai lumut. Secara ilmu, tumbuhan taksonomi atau pengelompokan secara struktur tubuhnya, lumut pun dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada lumut daun, yang kedua ada lumut hati, dan yang ketiga ada lumut tanduk. Sedangkan alga hijau yang sejarah botani digolongkan menjadi tumbuhan lumut, namun secara ilmu taksonomi tidak termasuk dalam tumbuhan lumut karena bentuk dan morfologinya yang berbeda dari lumut. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat Anthocherophyta, Marchantiophyta, dan Musci. Yang pertama, manfaat Anthocherophyta sebagai penyubur tanah, baik bagi polusi udara, membantu tanaman lain untuk berkembang, sebagai hortikultura, sebagai mendeteksi mineral dalam tubuh. Yang kedua ada manfaat Marchantiophyta, dapat digunakan
menetralisir racun dan dapat mengobati penyakit hepatitis C. Yang ketiga ada manfaat musci, dapat sebagai obat penyakit kulit, dapat juga mengobati hepatitis, digunakan sebagai bahan antiseptik. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.